Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siva Diani dengan NIM 0603 11 823 28005, kelas Indralaya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang diampu oleh dosen Bapak Diskoni SPD MPD, Bapak Muhammad Akbar Budiman SPD MSI, dan Bapak Beni Dwi Saputra SPD MPD. Selamat menyaksikan. Masalah ekonomi pembangunan yang saya angkat pada video kali ini adalah pengangguran yang terjadi di negara Indonesia. Yang pertama ini kita akan membahas pengertian dari pengangguran. Jadi, pengangguran sendiri itu diartikan ketika keadaan seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja berumur 15-64 tahun yang tidak mempunyai pekerjaan. Padahal ia sebenarnya mampu dan mau untuk bekerja, namun belum memperoleh pekerjaan atau sedang membangun usahanya. Nah, misalnya nih ada orang yang sudah lulus sekolah dan ingin mencari pekerjaan, tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang cocok untuk dirinya. Hal ini bisa terjadi karena lapangan pekerjaan yang terbatas, kurangnya keterampilan, atau karena perusahaan tersendiri tersebut tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Orang yang menganggur biasanya belum memiliki penghasilan sehingga sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pengangguran menjadi masalah yang penting untuk diatasi agar setiap orang bisa bekerja dan hidup dengan lebih sejahtera. Nah, pengangguran sendiri disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, besarnya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, membuat banyak orang sulit mendapatkan pekerjaan karena jumlah pencari kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan yang tersedia. Yang kedua, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja menyebabkan mereka tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, kurangnya informasi tentang lowongan kerja membuat sebagian orang tidak tahu di mana bisa melamar pekerjaan. Yang keempat, lapangan pekerjaan yang tidak merata antara daerah kota dan desa menyebabkan banyak orang di daerah sulit mendapatkan pekerjaan. Yang kelima, perkembangan teknologi juga menjadi penyebab karena banyak pekerjaan digantikan oleh mesin atau sistem otomatis. Terakhir, belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan kerja membuat masyarakat belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Semua faktor ini bersama-sama menyebabkan tingginya angka pengangguran di masyarakat Indonesia loh. Pengangguran menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan masyarakat dan negara. Yang pertama, pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat mencapai tingkat kemakmuran yang maksimal karena banyak orang tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, pendapatan nasional dari sektor pajak berkurang sebab orang yang tidak bekerja tidak membayar pajak, sehingga pemasukan negara ikut menurun. Ketiga, pengangguran menghambat pertumbuhan ekonomi karena berkurangnya tenaga kerja produktif yang dapat mendorong kegiatan ekonomi. Keempat, pengangguran juga menimbulkan masalah sosial seperti meningkatnya angka kejahatan, pencurian, ataupun tindakan negatif lainnya akibat kesulitan ekonomi. Terakhir, pengangguran dapat menimbulkan masalah politik, misalnya munculnya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah karena dianggap tidak mampu menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, pengangguran perlu ditangani dengan serius agar kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dan stabil. Dari data BPS terkait tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia pada Februari 2025 tercatat 4,76%, turun 0,06% dibandingkan dengan Februari 2024, sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik. Data BPS juga menunjukkan bahwa pada Februari 2025, jumlah angkatan kerja mencapai 153,05 juta orang dan penduduk yang bekerja 145,77 juta orang, sehingga selisihnya setara dengan 7,28 juta orang yang tercatat menganggur. Menariknya, meskipun angka pengangguran secara nominal meningkat sekitar 83.000 orang dibandingkan dengan Februari 2024, TPT turun karena jumlah orang yang bekerja dan partisipasi angkatan kerja meningkat lebih besar.
Artinya, proporsi pengangguran terhadap seluruh angkatan kerja sedikit berkurang, meskipun jumlah penganggur secara absolut naik. Fenomena ini menunjukkan pentingnya melihat dua ukuran sekaligus. Persentase TPT yang memberikan gambaran proporsional dan angka absolut pengangguran yang menunjukkan jumlah orang yang benar-benar membutuhkan pekerjaan. Keduanya perlu diperhatikan untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat. Untuk mengatasi pengangguran diperlukan langkah terpadu. Yang pertama, mekanisme sosial ekonomi yang jelas. Misalnya kebijakan fiskal dan moneter yang stabil, program pendapatan kerja, serta jaring pengaman sosial agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus melindungi mereka yang kehilangan pekerjaan. Kedua, menciptakan lapangan kerja yang luas melalui investasi infrastruktur, dukungan untuk UMKM dan wirausaha, insentif bagi industri padat karya, pengembangan ekonomi daerah, dan sektor baru seperti ekonomi digital atau pariwisata, sehingga kesempatan kerja tersebar lebih merata. Ketiga, menyediakan jaminan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, keamanan, dengan meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan, layanan kesehatan yang terjangkau, serta program perlindungan sosial, misalnya bantuan sementara atau program sertifikasi kerja, agar pencari kerja lebih siap dan tidak terjatuh ke kemiskinan yang menganggur. Keempat, negara harus berpihak secara adil kepada pengusaha dan buruh dengan aturan yang menumbuhkan iklim usaha seperti perizinan sederhana, insentif, dan juga sekaligus melindungi hak pekerja seperti upah layak, keselamatan kerja, kepastian kontrak, melalui dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Dan kelima, mengoptimalkan sumber pendapatan negara dan daerah melalui perbaikan tata kelola pajak, efisiensi, pengeluaran, serta kemitraan publik swasta agar dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk program menciptakan lapangan kerja, pelatihan, pembangunan ekonomi, dan daerah. Bila semua langkah ini dijalankan dengan bersinergi, penurunan angka pengangguran akan lebih cepat dan berkelanjutan. Jadi itu saja yang dapat saya bahas terkait tentang pengangguran yang terjadi di Indonesia. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah yang Maha Pengampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.